Di dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, ada begitu banyak bahaya yang tak terhitung jumlahnya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dan bahaya tersebut setiap waktu mengintai kita, dan selalu siap kapan saja di setiap kesempatan untuk menghancurkan hidup kita ketika kita lengah dan jauh dari Tuhan. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa kita lupa, bahwa Allah telah berjanji untuk selalu melindungi kita sebagai anak-anak-Nya. Hidup bukanlah taman bermain, tapi hidup ini adalah medan perang. Saat ini kita sedang berada di medan pertarungan, namun kita harus selalu ingat dan memegang jaminan ilahi bahwa kita telah diberikan jaminan perlindungan oleh Tuhan. Tuhan selalu menjagai kita dan melindungi kita setiap saat, setiap waktu. Hal yang perlu Anda pahami adalah bahwa segala sesuatu yang berharga pasti dijaga dan terlindungi. Apakah Anda percaya atau tidak bahwa Anda berharga bagi Tuhan? Anda boleh tidak percaya akan hal itu, tetapi itulah kebenaran yang sesungguhnya. Percaya atau tidak, itu adalah fakta bahwa Anda berharga bagi Tuhan, dan untuk alasan ini, saat Anda masih berada di bumi, Tuhan telah menentukan langkah-langkah untuk memastikan perlindungan Anda. Jadi hari ini, saya akan menunjukkan bahwa setidaknya ada 6 cara Tuhan yang Tuhan siapkan untuk melindungimu sebagai anak-anak-Nya yang berharga. Pertama, Tuhan melindungi Anda dengan penyertaan-Nya. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tanpa sepengetahuan dan izin Tuhan. 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan-Nya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi, izinkan saya mengajukan pertanyaan lagi. Bagaimana pendapatmu dengan mengetahui bahwa Anda berada di dalam pantauan atau pengawasan Tuhan yang penuh kasih, yang tidak memiliki tujuan lain selain yang terbaik bagi Anda dalam hatinya? Apakah dengan mengetahui bahwa Tuhan mengawasi Anda itu membuat Anda gugup dan takut? Atau apakah hal itu malah membawa ketenangan dan kedamaian dalam hidup Anda? Saya kira itu tergantung pada persepsi Anda kepada Tuhan. Jika Anda memandang Tuhan sebagai Allah yang jahat, Allah yang mengawasi untuk menjatuhkanmu, maka berarti pemahaman Anda lari dari standar firman Tuhan, dan Anda berpikir bahwa Dia bisa menghancurkanmu dengan tangan kanannya. Maka tentu Anda akan menjawab, "Ya, saya akan gugup. Ya, saya akan takut." Tetapi jika persepsi Anda tentang Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh kasih, yang mengirimkan putra satu-satunya untuk mati demi menebus dosa-dosamu dan pelanggaranmu, karena Dia tahu Anda tidak akan pernah bisa menjembatani jurang dosa. Jadi miliknya saja putra sulung yang sempurna dalam kekudusan, sempurna dalam kebenaran, sempurna dalam tabiat, Dia karuniakan bagimu untuk menjembatani kesenjangan dosa, sehingga engkau bisa memiliki hidup yang kekal. Jika itu persepsi Anda terhadap Tuhan yang penuh kasih ini, maka ya, Anda akan menerima kedamaian yang penuh sukacita dengan mengetahui bahwa Tuhan mengawasi Anda. Bahkan jika musuhmu sedang merencanakan hal licik untuk melawanmu, di sana Tuhan hadir untuk memberikan kemenangan bagimu dan menghancurkan musuhmu. Ingat Mazmur 23 ayat 5 dikatakan bahwa Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat ini jelas menyatakan bahwa Tuhan akan menyiapkan jamuan untukmu di hadapan musuhmu, mengurapi engkau menjadi pemenang, dan menghadiahimu piala kemenangan yang sangat indah. Tentu ayat ini pasti mengubah persepsi Anda tentang Tuhan. Tuhan tidak melawanmu. Tuhan hadir untukmu. Tuhan ada di pihakmu. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apa yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Pertama, mari ubah persepsi Anda tentang Tuhan. Ada begitu banyak keajaiban yang disaksikan para anak-anak Tuhan. Ada begitu banyak keajaiban yang mereka alami. Begitu banyak mujizat yang terjadi bagi anak-anaknya sepanjang zaman.
sembuh dari berbagai penyakit mematikan, bahkan yang sudah divonis dokter akan mati, selamat dari berbagai ancaman kematian, mengabulkan doa-doa anak-anaknya yang meminta dalam ketulusan iman dengan berdoa kepadanya. Tuhan hadir bukan untuk menjatuhkanmu. Jika bukan Tuhan yang menjagaimu, pasti kamu sudah terjatuh, bahkan mungkin hilang lenyap beberapa waktu yang lalu. Coba ingat semua hal yang telah Anda lalui. Jika bukan Tuhan yang menyertaimu, sanggupkah engkau melewati itu semua? Berapa banyak masalah, ujian hidup, beban berat, dan penderitaan yang sudah engkau lalui. Jika bukan Tuhan yang menyertaimu, mampukah engkau melalui itu semua? Saya minta maaf untuk terus mengulangi pernyataan ini, tetapi hal ini perlu untuk membangkitkan semangat Anda, supaya Anda ingat bahwa Tuhan selalu ada dan menyertai Anda untuk memberikan kemenangan terbaik dalam hidup Anda. Dan Dia mengawasi Anda bukan untuk menjatuhkanmu, tapi Dia mengawasi Anda untuk melindungi Anda. Kedua, dalam perlindungannya Tuhan memiliki jumlah malaikat yang tak terhitung banyaknya, yang siap dikerahkan untuk pertahanan Anda. Malaikat-malaikat itu siap sedia hadir untuk menjamin keselamatan Anda. Dalam Alkitab disebutkan jumlahnya tidak terhitung banyaknya. Narasi yang menggambarkan perlindungan ini tercatat di 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Dan Elisa berdoa, "Bukalah kiranya matanya supaya dia bisa melihat." Maka Tuhan membuka mata pelayan itu dan dia melihat banyak pasukan dan melihat bukit-bukit itu penuh dengan kuda dan kereta berapi, semuanya untuk melindungi Elisa. Dalam situasi ini, Elisa dan hamba Gehazi sedang dikepung oleh pasukan musuh, dan Gehazi dicekam rasa takut karena ia tidak mengetahui ternyata ada pasukan besar dari Tuhan mengelilingi dia dan Elia untuk melindungi mereka. Gehazi, hambanya itu, tidak bisa melihat para malaikat yang melindungi mereka itu. Tetapi setelah Elisa berdoa, barulah Gehazi bisa melihat ternyata ada begitu banyak tentara surga yang sangat besar di sekeliling mereka untuk memberikan perlindungan. Perlindungan yang sama juga Tuhan berikan kepada kita saat ini. Tentara surga itu masih tetap ada dan hadir untuk melindungi Anda dan saya sampai saat ini. Anda benar-benar memiliki pasukan malaikat yang menjagai dan memperhatikanmu. Jadi, lain kali saat Anda sedang down, saat Anda merasa takut, ketika Anda sedang menghadapi masalah, ingatlah bahwa pasukan malaikat sedang mengawasi Anda, dan pasukan malaikat itu selalu siap sedia untuk datang menyelamatkan Anda dalam situasi apapun. Bahkan Anda mungkin sedang mengalaminya saat ini, dan bahkan di zaman sekarang ini pun ada begitu banyak kesaksian pribadi oleh anak-anak Tuhan yang lolos secara ajaib dengan pertolongan malaikat Tuhan yang terjadi secara ajaib dan di luar nalar logika manusia. Sebagaimana ditegaskan dalam Mazmur 91 ayat 11, "Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu." Dengan mengetahui hal ini, maka seharusnya Anda tidak boleh hidup dalam ketakutan dan tekanan hidup. Justru sebaliknya, harusnya Anda percaya dan yakin bahwa Tuhan mencintaimu, karena para malaikatnya selalu hadir berjalan bersamamu hari demi hari, dan mereka ada di sana untuk menjagai dan memastikan kemenanganmu atas musuh-musuhmu. Cara ketiga dan keempat yang Tuhan lakukan untuk melindungi kita adalah dengan membangun pagar pengaman di sekitar anak-anaknya, seperti yang kita baca di kitab Ayub, yang tercatat dalam Ayub 1 ayat 10. "Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, apa yang dimilikinya semakin bertambah di negeri itu." Dengan demikian, maka iblis tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyakiti Ayub, mengganggu pekerjaannya, karena Allah membuat pagar perlindungan yang mengelilinginya. Karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan menempatkan pagar perlindungan sekitar orang-orang kudus untuk perlindungan, sehingga musuh tidak dapat mencapai Anda seperti yang tertulis dalam Mazmur 125 ayat 2. Seperti gunung-gunung yang mengelilingi Yerusalem, begitupun Tuhan mengelilingi umatnya dari sekarang
sampai selama-lamanya. Tuhan hadir seperti pagar gunung di sekeliling umatnya untuk melindungi dan menjagai anak-anaknya. Jangan pernah ragu tentang hal itu. Kamu dikelilingi pagar pengaman. Dalam Alkitab, itu adalah pernyataan dari fakta yang sebenarnya. Itu bukanlah opini, tetapi fakta yang sesungguhnya. Jika kita melihat lebih dalam lagi pada kisah Ayub, ada 3 kebenaran besar yang kita pelajari dari pernyataan setan dalam hal ini. Pada pasal 1 ayat 10 tadi, di mana iblis mengatakan bahwa Allah telah membuat pagar di sekelilingnya dan rumahnya dan semua yang dia miliki. Di setiap sisi berikut ini yang pertama kita pelajari adalah Tuhan membuat pagar di sekeliling Ayub secara pribadi. Oleh karena itu, kita tahu bahwa ternyata Tuhan sendiri membuat pagar di sekeliling saudara dan saya secara pribadi sebagai anak-anak Allah. Dia sendiri telah membuat pagar untuk melindungi orang-orang percaya. Kedua, kita mengetahui bahwa Tuhan membuat pagar perlindungan sekitar keluarga Ayub. Oleh karena itu, kita mengetahui bahwa Allah juga membuat pagar perlindungan di sekitar keluarga Anda dan saya. Ketika kita mengetahui bahwa Allah membuat pagar perlindungan di sekitar keuangan, pekerjaan, dan propertinya, dan segala usaha Ayub, oleh karena itu, kita juga mengerti bahwa Allah membuat pagar perlindungan di sekitar keuangan kita, properti kita, dan semua usaha yang Anda dan saya miliki, sehingga kita bisa hidup dengan nyaman, tenang, dengan penuh kedamaian. Dengan mengetahui bahwa perlindungan yang sama yang Tuhan berikan kepada Ayub juga diberikan Tuhan kepada kita pada saat ini. Meskipun kita tidak bisa melihatnya dengan mata kepala kita, tetapi saya yakin perlindungan dan penyertaan Tuhan itu ada dan berlaku sama bagi semua anak-anaknya. Berlaku sama dari dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Sehingga sekalipun musuh berusaha untuk mencelakakan saudara dan saya, berusaha untuk mencuri, bahkan merusak pekerjaan atau karir kita, Tuhan hadir untuk memberikan perlindungan dan pertolongan. Terima kasih Tuhan untuk pagar perlindungannya bagi kami orang berdosa ini. Cara kelima, Tuhan melindungi kita melalui Roh Kudus. Alkitab mengajarkan kita bahwa banyak orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan, karena itu mereka menjadi anak-anak Allah. Ketika Roh Kudus memimpin kita sebagai anak-anak Allah, Dia membimbing kita untuk pergi ke tempat yang tepat, di waktu yang tepat, untuk melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat. Oleh karena itu, perlindungan kita ada di dalam bimbingan Roh Kudus. Mungkin kita pernah mengalami hal seperti ini. Pada satu ketika, kita semua pernah mengalami suara hati yang memberitahu kita untuk tidak pergi ke suatu tempat, dan tanpa kita sadari, itu adalah bimbingan Roh Kudus yang membimbing kita dan memimpin kita dalam roh. Jika Anda coba ingat-ingat kembali dalam hidup Anda, ada beberapa kejadian yang pernah Anda alami yang dipimpin oleh Roh Kudus, tapi Anda mengira bahwa hal itu hanya merupakan hal aneh yang terjadi begitu saja, di mana ada suatu perasaan yang kuat, bahkan saking kuatnya seolah-olah ada bisikan yang dibisikkan kepada Anda untuk tidak pergi ke suatu lokasi atau memberitahu Anda untuk tidak melakukan ini atau memberitahu Anda untuk tidak melakukan itu. Tetapi Anda tidak pernah bisa menetapkan pilihan atau mengambil keputusan. Sebenarnya itu adalah Roh Kudus yang berusaha membimbing Anda. Roh Kudus berusaha membimbing dan melindungi Anda dan saya dari bahaya yang sudah menghadang. Tetapi karena keraguan dan terlalu percaya kekuatan sendiri atau kemampuan diri sendiri, sehingga kita mengabaikan tuntunan itu. Dengan lebih banyak cara dari yang bisa kita bayangkan, saya benar-benar meyakini bahwa jika kita bisa melihat sepanjang waktu, Roh Kudus telah berusaha melindungi saya dan saudara. Roh Kudus telah berusaha membimbing kita keluar dari begitu banyak hal yang buruk. Dalam hal inilah mengapa kita perlu berdoa kepada Allah untuk memberi kita rahmat, supaya kita mampu mendengar dan memahami, dan yang paling penting untuk mematuhi Roh Kudus ketika Dia memimpin kita. Cara keenam, cara Tuhan melindungi Anda adalah melalui darah Yesus.
Darah Yesus adalah satu-satunya jalan Anda untuk dapat menerima penebusan dan terhindar dari murka Tuhan. Anda dibersihkan dan dibenarkan dan diampuni hanya oleh darah Yesus. Darah Yesus memiliki kuasa dan otoritas. Darah Yesus memiliki kemampuan untuk memerintah dan mengendalikan, karena itu adalah otoritas yang tertinggi dan terutama. Anda dapat membaca seluruh isi Alkitab. Anda dapat berdoa 50 kali sehari, 7 hari seminggu, tetapi tanpa darah Yesus tidak ada kuasa. Tidak ada kekuatan tanpa penerapan darah Yesus. Tidak ada otoritas tanpa kuasa dari darah Yesus. Anda tidak dapat mempertahankan diri Anda terhadap godaan dan serangan musuh. Wahyu 12 ayat 11 mengatakan, "Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan perkataan kesaksian mereka." Mereka mengalahkan musuh-musuh mereka. Mengalahkan dengan apa? Mereka mengalahkan dengan darah anak domba Allah. Oleh darah anak domba, Yesus telah memenangkan pertempuran itu. Dia telah mengalahkan segala sesuatu yang bisa menghancurkan Anda. Di Kalvari, Yesus telah membayar semua, bukan hanya sebagian, tetapi semua. Apa yang dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 33? "Semua itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Anda lihat, darah anak domba adalah rahasia kemenangan orang Kristen, tetapi Anda perlu menerapkannya. Anda perlu terapkan darah Yesus dalam hidupmu. Tidak ada yang bisa melakukannya untuk Anda. Itu adalah kewajiban dan tanggung jawab Anda dan tugas Anda untuk menerapkan darah Yesus dalam hidup Anda sendiri. Sekarang saya tidak berbicara kepada Anda tentang menerapkan darah Yesus secara fisik, tetapi secara rohani. Dalam Keluaran 12 ayat 7 dicatat bahwa anak-anak Israel diperintahkan untuk mengoleskan darah pada tiang pintu mereka, sehingga ketika tulah itu datang, tulah itu akan melewati mereka. Ia tidak akan menyentuh mereka. Dan itulah yang Anda dan saya perlu lakukan. Kita harus mengoleskan darah Yesus, sehingga apapun yang mungkin datang untuk menyakiti kita akan melewati kita. Karena ketika ia melihat darah Yesus, apapun itu, ia akan tahu bahwa ini adalah anak Tuhan. Saya harus meninggalkan mereka sendirian. Anda melihat darah Yesus melindungi kita. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Sekarang bayangkan jika anak-anak Israel tidak mengoleskan darah Yesus di pintu mereka. Bayangkan jika mereka menyimpannya di dalam sebuah wadah di rumah mereka. Tentu saja mereka akan ikut hilang dan binasa ketika itu. Ya, darah Yesus memiliki kuasa, tetapi tidak ada gunanya bagimu jika kamu tidak menerapkannya. Itu tugasmu. Kau harus menerapkan darah Yesus pada hidup Anda. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Ada perlindungan di dalam darah Yesus. Hanya darah Yesus yang tepat yang dapat menyelamatkan. Tetapi hanya Anda yang dapat menerapkan darah Yesus pada hidup Anda di rumah Anda. Saya hanya berbicara tentang 6 cara Tuhan melindungi kita. Tetapi sesungguhnya Tuhan memiliki banyak cara yang tak terbatas dan tak terhitung untuk melindungi kita. Percayalah pada perlindungan Tuhan atas hidup Anda. Kasih dan kesetiaannya tak terbatas dan tak pernah berubah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Semoga kasih Allah Bapa, keselamatan dari Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menjadi bagian kita semua dari sejak sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.